sih. Rasanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul husna idza kunta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalulillah ibu bapak sadayana sudah Indonesia kita boleh campurnya. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan ibu bapak sekalian. Biasa saya kirim wan. Kebetulan Ustaz Dede guru saya sekarang ibadah umroh. Kita doakan semoga Kang Ustaz diberikan kesehatan, kelancaran, kemakmuran, dan oleh Allah dimudahkan dalam setiap perjalanan ibadah. Amin. Atau mohon lagi Bapak Haji Ismail Bolang Singguri. Alhamdulillah. Kalau di WA sama jamaah hari ketemu. Ya, sehingga tinggal lihat teratur aja berarti ya. Ibu-ibu itu kan tinggal beras, banyaknya panen beras gitu ya. Kalau saya berbagi sedikit. Oh, luar biasa. Teman-teman, pasiran bakal akhirat, pasiran bakal dunia. Sing barokah nanti baik menjenang ini habislah ya. Baik ibu-ibu bapak sekalian, jauh ini makalah saya susun judulnya sabar mencari rezeki yang halal. Ya, bapak ibu habis nanti makalah ini. Makalah ini saya cerita dulu ya. Ini makalah ini berawal karena sore pagi Ustaz tahun merah gitu tema nanti ya. Jadi makalah itu berawal ketika ada jamaah yang dia sudah menduduki posisi puncak dari perusahaan, sudah menjadi pimpinan ya. Kemudian entah mengapa tiba-tiba disuruh resign ya. Ibu bapak, ibu maaf, mohon bapak itu mainan asas itu. Satu perusahaan yang bonafit ya, sudah posisinya tinggi gitu, udah lebih dari 15 tahun berkhidmat, tiba-tiba disuruh dan tidak ada persiapan sebelumnya. Terjelas kesalahan anak tidak, terjelas faktor penyebabnya. Jadi bapak ibu, kalau mohon bapak ibu mainkan masalah segan itu, maka aku masih sekarang stresnya bisa pulang ya. Dan ibu bapak, manusia itu akan selalu diuji ya. Saya bilang ke jamaah ini, Pak, ketika bapak resign dari satu perusahaan, bukan berarti ditunjuk dan ulang resign di perusahaan. Saya harusnya di ulang hijab
Cuma Allah berikan rezeki di beda yang rezeki nanti beda gitu. Tapi jawaban orang kalau sudah ada dalam zona aman biasanya suka lupa, betul tidak? Ya. Nah, jadi kalau orang misalnya berhenti dari satu perusahaan, kan berarti kita hilang rezeki. Mau menandui lawan menang itu kebanyakan orang, ya, sehingga berpikir kumaha gitu ya, kekhawatiran. Padahal sejatinya ibu bapak, kita bukan berarti hilang rezeki kita, tapi Allah berikan rezeki dari jalannya lain, gitu ya. Karena bapak ibu kita bersyukur, ya, karena kita bersyukur dari musibah, sehingga ada istilah namanya musibah membawa berkah, ya. Karena musibah itu orang jadi bersyukur. Awalnya kita kecewa, betul tidak? Kecewa. Tapi di akhir justru alhamdulillah sudah musibah. Ayo itu kalau sekarang tapi badai ya. Saya mau cerita dulu banyak. Tapi kamu dulu tanya. Kami kan masa tren di Gumul paling 1,5 tahun ya. Itu saya jadi ketua. Ada teman saya, Bapak Ibu, walaupun usianya lebih senior dari saya, 10 tahun, masih tahun 20, tapi pasar kelas, jadi pasar sama saya ketika dia tahu, jadi haji baru dapat ketika awal rumah tangga itu dan beberapa tahun rumah tangga itu bisa beli rumah, saya tinggal sambil ibu bapak pami rumah panggung kira-kira ayah rumah puluh mau rumah panggung rumah di kampung mau di kota apa ya di rumah di lembur kamu rumah bapak ibu pas ganti atau apa korban jangan problem baju seragam buku sanaknya tetap perlu yang kita merasakan bagi hidup daerah yang statusnya negeri yang tidak ada dan stok rumah no asal panggung ini kan
sudah ya sudah banyak suka kan itu pun ada dua tapi kan masih kayak boleh Bapak Ibu di bumi ini jadi dua mau asal apa ini bahwa kalinya asal nih lupa bukan ya dua jadi dari punya tapi musibah wah akan mah musibah tapi itu di pelajaran kalau lulus duyung kan namanya. Nah, artinya apa Bapak Ibu ya, justru Allah Ibu bakal ayah Ustaz ngaji jelek ya ngabong nah orang sudah ngaji jelek wah jelek itu namanya satu nama jelek ya orang harita yang jual kainnya tapi udah tidak ya bagus pas September ada awan awan aku kan udah apa ada ya atau kita sih sehingga ibunya diberikan rumah adik-adiknya yang punya sekolah di rumah ibu yang awan tabrak atau belum tentu belum tentu
manusia dari diuji dari kekurangan, dari beberapa ujian itu bukti dari satu bukti ujian uji itu bisa kehilangan pasangan hidup yang dicintai, anak yang dicintai, kehilangan kerja, musibah bencana gitu kan, belum tentu orang siap ya. Tapi kita masalah kaum muslim, kalau ujian itu bukti kasih sayang Allah. Apa ujian itu bukti sayang Allah bagi seorang beriman? Mas, karena yakin Rasul pernah bersabda, ya, Rasul pernah bersabda, Jin as-sabr. Kalau Allah mencintai seorang hamba, menguji hamba, maka uji. Jadi bukti kasih sayang Allah dengan bukti seorang ayah, seorang ibu kepada anak, dengan bukti kepada beda. Ayo urama, mun kabudak, mun gak kabudak, uji atau merek? Merek udah uji. Tapi Allah mah enggak. Allah mah kalau sayang kepada seorang hamba, Allah akan uji. Dalam surat Al-Ankabut, kalau saya, Bapak Ibu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah engkau menyangka engkau akan ditinggal, kemudian engkau berkata, aku beriman. Walaqad fatana alladziina min qablihim. Padahal umat-umat sebelumnya itu diuji. Hatta ya'lamu, sampai Allah tahu siapa yang benar keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Jadi ujian itu hakikatnya adalah untuk mengetahui benar keimanan atau seukur lisan, gitu ya. Jadi ibu, ujian itu buat kita sadar, buat kita senantiasa ingat bahwa kita itu di dunia hanya sementara, kesalahan. Jadi tong jong teuing, jangan terlena hidup di dunia. Kenapa kita diingatkan dengan ujian? Karena kalau ujian itu biasanya kita lebih dekat kepada Allah. Ibu bapak rajin tahajud, rajin saum, doa khusyuk, pas menuju kenikmatan, pas kayak musibah. Ya, ada Pak, ibu-ibu, kalau nggak di bawah ya, bapak, ujian apa? Bapak menjadi lebih khusyuk sholat, lebih rajin tahajud, lebih rajin saum, dan ibadahnya sampai khusyuk. Itu ketika ada kenikmatan, apakah diuji? Diuji atau jujur kan gitu ya, sampai kita ngadoa ke Allah, Allah ingat. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena Rasul menyebutkan inna dunya qurwatun hadratun. Dunia teh amis jeung hejo. Dunia teh naon? Manis dan hijau. Kalau Bapak Ibu makan di tempat yang hijau, anu enakeun, anu rawaseun pemandangan yang nikmat, gitu ya. Disiapkan makanan kesenangan Bapak Ibu. Aya naon jengkol, naon bukan bahaya mah sate segar. Disiapkan Bapak Ibu makanan yang nikmat itu, kesenangan Bapak Ibu. Didampingi oleh teman-teman terkasih, oleh suami, oleh anak, cucu, teman-teman kasih.
makanan di tempat yang enak, suasana begitu nyaman, makanan yang nikmat, yang sedap-sedap, ditemani oleh saudara-saudara orang yang terkasih, gratis deh so. Kumaha tuang urang? Kalimat buang? Konyol. Oh, ya atuh kalimat. Wah, siga nantinya. Terjemah. Kaos atuh. Nah, kapan gratis atuh? Gratis kudu bayar. Gratis. Cik Bapak Ibu mau cek itu sunting pas pada saya sunting itu kan yang naon deui saya kan deui terus we minuman lawas cik eureun pun eureunna kumaha eureunna muntos kamerkaan karena geus teu bisa deui punya gitu aduh geus kumaha kaleng gitu nya biasanya lamun tos kaleng tos wareg itu bawa terus kan pulang nah kan nikmat kalau kita main sebet terus tuang ya makan macam daging anu hasil ya gitu nya tuh manis-manis terus sih seolah-olah ada zat aditif yang gak bisa berhenti. Tuang we terus tuang hilap olahraga, hilap kudu digerakkan awakna. Kumaha sih akibatna begitu? Obesitas. Overweight ya, obesitas. Pas cana ka dokter, Bapak Ibu ini kolesterolnya luhur. Dia asam uratna ieu. Hah? Coba ieu tensina di luhur. Gula darahna oke ieu. Wah, di stadium 4. Kumaha begitu? Nah, kanikmatan dunia kan gitu. Waktu kontrol nikmat, amis, segera. Allah muji kita bagi seorang beriman. Itu artinya Allah sayang. Tong kajongjo nanti tong salseti siapkan hidup Anda setelah Anda di dunia. Anda harus punya bekal cukup buat Anda bisa kembali ke akhirat Anda yang gitu. Sebagian orang kadang tidak sadar rasa ante Allah ternyata sampai ke arah gitu ya pada bukti. Kita kudu kumaha menyikapinya. Ibu bapak ngaji teh dalam rangka itu. Kita ngaji itu dalam mempersiapkan diri kita. Dan manusia mah bakal diuji. Ibu bapak rajin tahajud, ibu rajin tahajud. Nah, bapak ibu rajin tahajud teh Allah malu. Urang tahajud wae teh ame Allah teu nguji urang gitu. Henteu. Ibu icalan salat naon? Salat duha. Emang ibu sholat duha teh bakal untung terus. Udah ujian pasti ada. Tapi kita semakin lama kita ngaji itu adalah dalam rangka mempersiapkan diri. Manakala ujian itu datang, mental kita sudah harus siap. Terus dibekalan ku Allah ngaji ketika ujian datang. Jika saja terjadi berbuat lebih hanya bunuh diri, dia akan dia adalah salah para abi mahdana yang sudah diberi. Maka bahaya dalam kondisi seperti ini kalau orang tidak kondisi ketika ketidakpastian ini, kerjaan sulit, harga naik, segera dipajak, betul ya? Dipajak kan jadi bisa ke TKP sih orang kudu bayar, gitu ya. Kalau kita ibu tidak ngaji,
pujian itu datang, bisa dari anak pujian itu, dari pasangan hidup kita, dari suami kita, dari istri kita, lingkungan kerja kita, lingkungan tetangga kita, mertua kita, orang tua kita. Apa muji kita? Kalau kita tidak punya fondasi yang kuat, Bapak Ibu kurang ngaji kita dalam rangka ini. Dibekalan ku Allah teh, dibekalan ku Rasul teh melalui Al-Quran, para ustaz, para kiai. Kudu kumaha. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang ngaji oke ada yang nggak kuat. Malu kan? Ibu ya, halo, saya gitu. Jadi segitu. Baik, Bapak Ibu, perhatikan ini makalah sudah saya susun ya. Ini sudah berbentuk hasil ya susunnya ya. Saya dari berbagai sumber ya. Sabar mencari rezeki yang halal. Tadi saya nggak minta jam 3:40. Jadi kudu beres jam berapa? 4:30. Iya kan mati lagi maju nih kali. Siap ya. Jadi kami sekolah apa ya? Jadi sekolah itu ya, kalau saya di sekolah sambil juga gitu. Dan kalau di sekolah itu kalau kami nggak datang itu nggak boleh dari luar, harus dari internal. Yang kita udah sebutnya, kalau ambil orang kan tidak ada karakteristik itu, nah betul. Ya kita mengarah ya, mengarah ke gantung pada ini Jumat kaji jalur Ustaz Suryawannya tiket deg-degan datang mual karena beda ekspektasinya. Jadi ibu saya dengan Australia pasti beda ya, tapi punya ciri khas masing-masing. Oke, baik, kita lanjutkan. Sabar mencari rezeki yang halal. Saya ambil dari hadis Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Rasul bersabda, "Ya'ti ala nasi zaman la yubalil mar'u ma akhadha minhu a'mibali amin haram." Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, benar-benar akan datang kepada manusia satu masa, satu zaman ya. Pada saat itu orang tidak lagi memperdulikan dari mana ia mendapatkan harta kekayaannya, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Jadi ijiman sama, bakal ada orang tidak peduli di mana dia dapat, yang penting menang, apakah dari jalan yang halal atau dari yang haram. Mungkin dia zatna mah halal, tapi caranya dia tidak perlu. Gitu ya, nomor 5. Cik Bapak Ibu, zaman ini dah kalau seperti itu. Sudah. Ustaz, punten ya, punten. Zaman ayeuna mah neangan tilu haram oge hese. Ngomong tilu haram. Coba anu kitu mah. Kayaknya mah Ustaz cari dari yang haram juga. Ngomong anu haram. Jelema kitu mah geus apa nikah surga. Jangan diajak ngobrol begitu. Berarti geus teu iman. Teu iman. Seolah-olah geus eueuh deui cara. Nah, zaman sekarang Ustaz jangan
cari yang halal, yang haram juga. Ya, manusia kita bahaya. Tapi di Indonesia mana orang ini? Mulus, gitu ya. So, dalam harta kekayaan negara ini, jujur saja penjelasan itu. Kata seorang per orang itu bulan dia dapat 20 juta sebulan. Kalau harta kekayaan negeri kita ini nggak ada yang bocor, semua warga negara Indonesia ini tiap bulan seorang saya 20 juta. Coba mau beri itu 20 juta seorang, coba, bukan satu keluarga, seorang. Jadi namun pangrayana budak panggilnya begitu. Kalau udah bocoran, ya segalanya hanya diurang. Tapi dah sebanyak mudah-mudahan tuh aku presiden nama ketinggalan ikannya akan mudah-mudahan biasa nggak. Bayangkan apa itu seorang 20 juta tuh setiap bulan. Wah sekarang nggak umroh kan? Mulai dia umroh gitu ya, luar biasa gitu ya. Baik, ini hadis sahih Imam Bukhari ya. Kita berbuyu bab man lam yubali in haitsu kasabal mal. Musibah bencana alam. Ayo apa itu di situ? Ya. Musibah bencana alam, keserakahan manusia, gaya hidup hedonisme yang tamak dan rakus, semuanya merupakan pemicu munculnya ketidakseimbangan baik pada alam maupun secara sosial. Ya. Dari sudut pandang semua itu merupakan bentuk ujian yang Allah berikan kepada setiap manusia. Namun dari sudut pandang human behavior, perilaku manusia, maka semua musibah itu adalah akibat tingkah laku mereka. Ya. Semua bencana itu akan berimbas pada problem kemanusiaan. Ekonomi merosot, persediaan pangan terancam, lahan pekerjaan menjadi sempit, sementara kebutuhan manusia terus berjalan dan cenderung melonjak, baik karena faktor pertambahan penduduk maupun berubah gaya hidup manusia yang cenderung materialistik. Dalam kondisi seperti itu, seringkali manusia menjadi gelap mata, manakala kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Perut yang lapar dan tuntunan hidup orang-orang yang ditanggungnya, baik anak atau istri, mau tidak mau akan memaksa mereka menempuh jalan yang mungkin saja berujung pada sikap menghalalkan segala cara. Yang penting perut bisa diganjal, anak dan istri tidak lagi menangis kelaparan dan kebutuhan yang terpenuhi. Jadi kondisinya seperti itu. Inilah kondisi di mana hari ini kita hidup. Faktor kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin tidak dipungkiri menjadi pemicu lahirnya keinginan manusia untuk mencari keadilan dengan cara-cara haram. Namun seorang mukmin tidak akan tergiur melakukan perkara itu. Jadi seorang mukmin makan saja. Ya. Ini hadisnya ya, riwayat Imam Ahmad. An Sahl bin Sya'di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa muhaqqaratiz dzunubi fa innama muhaqqaratiz dzunubi kama sali qaumin nazalu batna wa'id faja'a dabi'udin faja'a hatta jama'u ma'anduju bihi khubzahum wa inna muhaqqaratiz dzunubi mata yukhadu biha sahibuha tuhlikuha. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berkutat pada dosa-dosa kecil. Sesungguhnya hal itu seperti sekelompok orang yang datang ke sebuah lembah, lalu masing-masing dari mereka membawa kayu bakar. Lalu mereka menyusunnya untuk memasak roti yang mereka bawa. Sesungguhnya
orang yang berkutat pada dosa-dosa kecil akan menghancurkan kebaikan. Jadi ketika sekelompok orang healing nanti kalau bawa bekal, bawa kayu bakar, pas sampai ke tujuan, kepalkan kayu bakar nanti masak. Dari orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, dia si kayu bakar teh hiji dipicen, pas pada masak, ya. Jadi perbuatan dosa itu hakikatnya adalah menutup rezeki. Ibu ya, perbuatan dosa itu hakikatnya adalah menghijab rezeki kita. Gitu ya. Ini dari hadis ini istimbat hukumnya itu perbuatan dosa itu bisa menjadi menghijab rezeki. Ya, Bu, Pak, ada orang, misalnya ibu Bapak ada pekerjaan butuh hire orang lain yang butuhkan. Ayah dua calon anu ieu mah jujur, anu hiji deui jujur, kita bakal jujur. Ieu mah teu jujur. Jadi perbuatan dosa itu bisa dilupakan. Ada seorang pengacara, ya, kan pengacara mah jual jasa, betul tidak Pak? Ya, ketika ada yang butuh bantuannya, tapi dia justru memanfaatkan kliennya, ya. Nah jadi peran, benar. Ketika pengacara semaku makin tidak bisa harusnya karena saya pengacara bisa ngebantu. Saya tahu penghasilan saya kasus kalau duitnya uang terus kayak gitu kan, akhirnya lama-lama nggak ada yang mau memperbedakan. Benar baik ya, kalau kita bisa Allah mah bakal ya lupa yang nanya. Kalau kita ada masalah, ada masalah orang melupakan menyelesaikan kemampuan orang sorangan atau Allah memberi jalan. Jadi ketika kita ada masalah, Bapak Ibu tong riweuh. Nah, Bapak Ibu mah hiji kuncinya iman yang pasca. Ketika kita ada masalah, tong riweuh. Kata Rasul, Anda perbaiki sholat Anda, perbaiki sarung Anda, perbaiki hubungan hablum minas Anda, biar kami yang bisa. Kan gitu dalilnya. Ya. Wa may yattaqillah yas'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, siapa yang dia bertakwa kepada Allah, ya. Wa may yattaqillah ya'lahu, maka Allah akan mencarikan jalan keluar dari yang kita tidak asal kita memperbaiki diri. Perbaiki sholat kita, perbaiki hablum kita, alhamdulillah kita masalah itu biarlah Allah sendiri ya. Kasus contohnya adalah ketika Siti Hajar, Bapak Ibu ketika apa? Ketika sumber jam-jam itu keluar, Bapak Ibu kan sudah diterangin ya. Bagi Bapak Ibu yang ibadah umroh, ibadah haji, itu hanya pembimbingnya apa ya? Siti Hajar itu Bapak Ibu ketika tinggal oleh ibunya, ya, dia di tempat yang tidak ada kehidupan kasarnya, ya, hanya diterima sama aja, gitu ya. Siti Hajar kan habis itu air susunya itu. Ibu-ibu kami air susu habis biasa kurang. Saya bapaknya gitu. Bapaknya gitu ayah bapaknya. Kunaon biasanya apa ibu mun air susu habis?
Kan usum hari pertama super murah. Kita kalau seorang perempuan air susunya habis biasa kurang. Karena ada minuman kan, si perempuan itu kan gak minum tuh, sehingga air susunya habis tuh. Sedangkan Ismail meronta-ronta karena haus. Kita ambil versi aja. Lu kan coba sama itu karena menyempurnakan ikhtiar, memperbaiki hubungan. Hablum minan nas. Hablum kalau nggak doa, tiap kali disopa nggak doa. Allahu Akbar, Allah Akbar. Pak Haji emang kayaknya mana? Coba itu mah Pak Haji. Allah Akbar, Allah la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu anta dawa wa nasra wa nu'as. Dari sofa balik lagi ke marwah, ngadu adil terus ya gitu sampai berapa kali? 7 kali. Jadi hajar ikhtiar jarul langit menyempurnakan ikhtiar jarul. Gimana cahaya jam turun-turun? Terus dari letakkan kaki kan tadi kan, namun bakal dirinya turun ada singginya. Betul tidak? Kalau seandainya bapak ibu kalau dari awal tahu, kenapa dulu lompatan atau kali itu kali ribu, yang 7 kali deh. Nah, jadi wayar cukup mengerti kurang ribu, sempurnakan kurang tahu, tahajud kurang, sahur kurang, infak sedekah kurang. Tapi kalau sehingga itu mancur, sabar rugi teh. Ayo nak ayah, nak dia tu nak kiri kiri aku baru gitu. Ya, modus begitu. Ya, baik terus ini sana itu jelas. Jadi gitu ya. Ketika anak susah diatur, lawan baik, perbaiki hubungan itu dengan Allah. Ya, tapi ikhtiar tu surat biar Allah sendiri yang menjadikan solusi di mana aja. Ibu kan cara dikasih dulu gitu ya ibu sampai istighfar gitu ya. Sing sabar tuh ya. Kan sekarang itu mudah sekali perempuan untuk tidak cerai. Saya di kantor itu bagian konsul keluarga dan waris. Gitu ya. Biasanya Ustaz kami bilang kepada Ustaz. Kadang nggak sabar kondisi seperti ini. Mudah sekali loh. Padahal cerai juga belum tentu solusi. Ya. Nah, lanjutkan sih. Ya, jadi kenapa jangan banyak berbuat maksiat? An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatun sauda'u fil qalbi fa in taba wa naja'a wastaqara sutila qalbu fa in zada fa dzalika ra'ul ladzi zara'u fi kitabi a'udzu billahi minasyaitonir rajim kalla bal qana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu surat Al-Mutaffifin ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang mukmin berbuat dosa, ia menciptakan noda hitam di hatinya. Jika ia bertobat, berhenti berbuat dosa, dan memohon ampun kepada Allah, noda itu akan hilang. Jika ia terus berbuat dosa, noda hitamnya akan bertambah. Jadi kalau kita Bapak Ibu dosa itu seperti noda hitam ke hati kita, ya. Kemudian istighfar, sholat, hapus lagi. Ada dosa lagi kan, manusia makhluk khotawan, nisyan. Ada dosa lagi, dosa ke suami, dosa ke istri, dosa ke anak. Sholat lagi, infak sedekah lagi. Tapi kalau kita dosa itu dilakukan terus-menerus, kira-kira Bapak Ibu hati kita akan seperti apa? Kita lega. Sehingga ketika ada hidayah yang menasehatan, tolong sehingga gitu.
kira-kira tembus mual, mentali. Air kesehatan, mentali. Air kesehatan, nampak. Tapi kalau hatinya ini masih bersih, ketika ada yang nasihatin, langsung tembus ke hati dan pikiran. Dia berubah lagi sikapnya. Tapi kalau yang sudah kita belah Bapak Ibu patuh, gitu ya. Nah, Ibu Bapak naos, Ibu Bapak sawu dalam hati untuk membersihkan itu. Ya. Kita lanjutkan. Jika meneladani para sahabat yang paling mereka takuti adalah berbuat dosa, meskipun kecil. Diriwayatkan bahwa ketika Abu Thalhah mewafatkan kebun terbaiknya, Bairuha itu kebun yang ada di samping Masjid Nabawi. Jadi Bapak Ibu di Masjid Nabawi sebelum yang sekarang di depan ada Pak Haji ayat kebun Bairuha, kebun korma. Rasul mah ini istilahnya di kebun korma. Ayat cai, alir gitunya. Rasul yang mani resep di kebun korma. Jadi Rasul itu sangat senang istilah itu. Ketika Rasul menyampaikan ayat Quran, la yu'minu ahadukum hatta yunfiqu mimma tuhibbun. Engkau itu tidak disebut beriman sampai engkau menginfakkan dari barang yang teramat engkau cintai. Sampai ke hati Abu Bakar. Wah, sudah. Ieu teh nu dipikir cinta, tempat anu strategis, mahal, subur kurmanya. Tapi kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau itu tidak termasuk orang iman sampai engkau menginfakkan kepada Allah dari barang yang wajib. Abu Thalhah langsung mainan ke Rasul. Ya Rasul, dari detik ini Bairuha yang saya miliki saya wakafkan kepada gitu ya. Rasulullah SAW menerimanya. Wah, dia kata wah iman cenah wakaf luar biasa. Ya. Abu Thalhah segera menjemput putra dan istrinya yang sedang berada di kebun Bairuha itu. Ketika putranya memakan kurma di kebun Bairuha, Abu Thalhah segera merintahkan anak itu untuk memuntahkan kurma yang telah dimakannya sambil menepuk-nepuk punggung anak itu agar ia segera memuntahkannya, karena khawatir harta yang telah diwakafkan akan dimakan oleh putra dan istrinya meskipun kecil. Demikianlah para sahabat sangat berhati-hati. Jadi sieun tanah wakaf teh katuan putra ditepuk-tepuk keluarga cenah keluarga. Ayo urang kumaha? Bayar tuh saeutik mah ya Allah maaf gitu kan. Tidak, ya. Ini saya sudah ikrarkan wakaf kan ya kepake lagi sama. Ya. Jadi Bairuha teh ini jadi keluasan Masjid Nabawi kan. Itu terus saya malah terus kabut bos. Ya, terus ngalir malah. Ya. Bapak Ibu, mari kita hadis selanjutnya ya. Sabar mencari rezeki yang halal. Waqad ruwiya anhu alaihi salam annahu qala man bata kala min amalil halal bata Allahu anhu wa asbaha maghfuran lahu wa talabal halal faridatun ala kulli mu'minin wa huwa mithlu muqarra'atil aqtali fi sabilillah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang begadang menimbang barang, maksudnya teh bekerja. Sanes begadang, jangan begadang ya Bapak Ibu. Dia itu begadang untuk batalkan Bapak Ibu tidur lewat dari yang seharusnya karena bekerja ya. Barang siapa yang begadang menimbang barang atau bekerja, melakukan pekerjaan halal, kemudian ia tertidur, maka Allah telah ridho padanya dan di pagi harinya mendapatkan ampunan dari Allah. Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban bagi seorang mukmin, seorang yang berkaitan dalam jihad fisabilillah. Ya, jadi mendirikan ya. Bapak Ibu, ibu-ibu akan jadi bawa ya, kita
laki-laki masa depannya dikandungkan, dia harus ikhtiar menafkahi anak istri. Akhirnya kemampuan. Jadi Allah menuntut kudu dan kemari sembari tiara apa itu. Dan terus ayat takaran kan di sini. Tapi selama hayat dikandung badan dari mulai dia terlahir kemudian dia sudah balik, dia harus terus berpikir bagaimana menafkahi siang dan malam terus tuh. Ya, kan ada ibu mah ya kewajiban gitu kan. Wajib sejak itu atau sunnah? Mau ayah berarti kan acara kita temankan. Tapi laki-laki mah ayah waktu disebut tunang wajib selama ayat dikandung pada laki-laki mah kadang menahan lapar hanya untuk anak dan istri. Karena ayah hanya untuk anak istri. Ayah orang istri tapi ya kumaha budak pemajikan mah egoisnya itu kodenya dari anak yang pemajikan kadang itu kita mana lagi itu ya. Saya curhat lagi sana kan itu ya. Ya apa itu? Jadi seorang laki-laki itu kewajibannya dari hayat badan dia harus. Gimana dia caranya? Jadi ketika dia berhenti dari perusahaan itu, bukan berarti Allah ngeri isi, tapi Allah akan buatkan di siang hari. Selama kita mindsetnya sabar ini kerja. Suatu saat, oh alhamdulillah ya. Allah itu diselamatkan. Pas aku terus keluar, kapan kita jujur nanti? Aku kan cerah. Dunungan anak, sadar. Mana yang jujur selamat? Ayo gitu kan? Assalamualaikum. Sudah orang salah naon. Terus kalau diselamatkan, sudah ganti kepemimpinan. Katina lagi ya teh. Palingan ini jujur tadi singkir dengan KS kapan yang acara atau atas jadi apa itu tanya kurang yatabaya'una wa yataziluna walakinna idza nabahum haqqun min huquqillah lam tulhim tijaratun wala ba'idillah ma'adullah. Ada berkata asal pembagi pedagang adalah kesempatan tidak betul soal ada sampai mereka menjabat rijalul la tulhihim wa adillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman taqallabu fihi al-qulubu wal absar. Kalau kan disebutnya laki-laki, sanes misah. Ayat ini disebutnya laki-laki. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi bersih. Jadi ya. Sekali lagi, ikhtiar mencari rezeki yang halal, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, ya, dan menjadi pengukur dosa-dosanya, ya. Dan kalau dia ikhlas, maka pahalanya seperti jihad fisabilillah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka Pak Haji usia berenang. Saya pas dosen namanya jadi tong langkung, tong kirang langkung bina. Terbaca Ustaz saja
Awit kan jam 4 sampai jam 5. Awit jadi kita masa jam. Terima kasih tidak ada orang. Tapi baginya tidak menyampaikan. Tapi masih ada toleransi juga beliau kan. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Bu, Bapak, enggak. Kalau ada yang mau tanya, siapa tahu tanya apa dulu. boleh Bapak Ibu. Saat pengarusannya kami pun. Ada. Ya. Bapak Ibu mudah-mudahan terpahami apa yang saya sampaikan ya. Ada yang mau ditanyakan dari artikel yang ada di pesan yang saya bikin Bapak Ibu? Ya. Boleh. Tadi biasa di luar tema. Oh, maaf. Maaf Pak. Jadi Ustaz, kalau sholat tuh katanya, kalau sholat juga kadang-kadang ada air ludah dalam mulut ya. Sedangkan sholat kan harus bergerak mulutnya. Nah kalau bergerak ada air ludah, kalau ditelan katanya resah sholatnya. Kenapa harus menuju batuk karena Jadi ada Bu, air ludah. mohon jadi memahami nate Ibu. Satu, pembatal sholat itu satu kalau makan dan itu jadi sholat batal satu kalau bergerak jadi tiga kalau makan atau minum kalau satu satunya itu buang air besar buang kecil nah memahami bagaimana kalau seandainya menelan lidah, menelan lidah liur ya, apakah itu membatalkan? Karena menunjukkan bahwa makan minum ketika sholat, makan minum bicara gitu ya, itu membatalkan sholat. Ahli nerei air liur makan minum apa minum nerei ludah itu masuk makan minum tidak Karena udah tidak sehingga ibu sahur jika bayar ibu 12 jam ke air liur kumaha tuh batal teh pai batal teh sudah air liur cinu gelas karena dia teut kuat air gimana teh Ibu ya jadi itu mah hanya pemahaman fikih Ibu dan Rasul mah sahabat itu kan di COVID mah seperti itu ini gantinya seperti salah pasti pemahaman fikih seperti itu tapi yang jelas jadi ibu boleh aja tapi kalau Rasul sholat malam Rasul itu sholat malam Rasul 1 rakaat itu baca surat Al-Baqarah kata Anas beres dengan Al-Baqarah bakalan suruhku tidak lanjut Rasul baca surat Ali Imran beres surat Ali Imran terus baca surat An-Nisa terakhir surat Al-Maidah nomor coba sabar juta surat Al-Baqarah sabar ayat 286 surat Ali Imran 200 surat An-Nisa 100 lebih surat Al-Maidah juga apa itu mun Rasul sabara lami Rasul teu lidah kumaha ya bisa sejam lebih tak Rasul berdiri mata Rasul makan bengkak kakinya kenapa Rasul bengkak kakinya Bapak Ibu karena Rasul makan hari orang mau bengkak kaki kunaon mante diabetes asam urat kudu Gimana sakit lagi maksudnya itu ya Bu ya dari fikih mana fikih pemahaman seseorang ya
Ya, tadi saya bisa hujan. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Ustadz sudah menyampaikan dan sudah menjawab. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan tadi juga bisa dimengerti. Jadi maksudnya Bu, kalau yang dibatalkan itu kalau langsung tangan kanan pegang gelas minum dulu baru kita minum ya namanya. Apalagi sama gelas ini. Jadi kalau sudah air yang ada di dalam itu tidak termasuk minum ya. Jadi baik, itu bagian dari kemampuan kita. Mudah-mudahan ke depan tidak ragu-ragu lagi ya. Kalau yang namanya minum kalau pakai itu minum kalau ada di dalaman tidak termasuk ya. Jadi itu Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari meningkatkan keimanan kita dalam rangka memperbaiki tadi jadi intinya dosa kita telah mengeliminasi menghindari dosa supaya rezeki kita yang halal selalu mengalir kepada kita. Begitu mungkin ya supaya sebagai baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Baik Bapak Ibu, ada ini Pak Ustadz kita berbagi itu ya, kemudian data yang sudah ada, sudah terbiasa, maka silakan. Tapi sebelumnya kita doakan juga kepada donatur yang kemudian ada lagi sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah. Kemudian apa yang disampaikan menjadikan berkah dan tidak juga yang menerimanya menjadi keberkahan kebaikan kita semua ya. Jadi barangkali mangga itu sudah disiapin di situ, nanti sambil pulang ambil bagi yang sudah terbiasa dapat ya. Mangga begitu, itu saja dari saya. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.